Pagi Patri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, rencana saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya? Iya, saya mau melakukan coaching di sekolah dengan rekan teman sejawat. Iya. Oke, jadi rencana Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam proses coaching itu kira-kira di kompetisi mana sih yang Ibu ingin Oh kembangkan? iya, betul sekali Patri. Ini yang ingin saya bahas Pak Patri sebenarnya. Dalam prinsip coaching itu kan ada beberapa yang harus kita kuasai tentang kompetensi coaching. Ya. Dan saya merasa paling kurang itu di bagian tirta. Alur tirta ya? Iya, alur tirta benar sekali. Boleh tahu kalau di yang Ibu inginkan itu di alur tirta itu pada bagian mana itu yang ingin Ibu kembangkan? Iya, yang ingin saya perdalam yaitu di bagian identifikasi. Identifikasi masalah ya. Terhadap coaching. Ya. Jadi kalau sudah sejauh ini selama melakukan coaching, kalau Ibu menilai kemampuan Ibu sendiri itu terhadap yang ingin dikembangkan itu seperti apa bentuk penilaiannya selama ini? Iya, karena saya merasa bagian identifikasi itu kan yang paling kurang. Ya. Iya, ketika saya mau menggali tentang potensi si coaching, saya kadang kekurangan bahan supaya si coach itu lebih mengeksplor potensi dia. Seperti itu. Jadi saya masih kurang. Iya. Ya, Ibu rasa masih kurang ya di tahap identifikasi masalah. Betul. Oke. Jadi harapannya nanti setelah Ibu melakukan coaching dari observasi yang Ibu lakukan, kira-kira seperti apa nanti? Harapan saya supaya ketika saya melakukan coaching saya itu menjadi lebih mandiri, potensinya lebih tereksplor, dan dia dapat keluar dari masalah yang dia. Oke, jadi berdampak ke Ibu juga, berdampak ke yang di coachingnya iya. juga ya. Oke. Oh, nanti kalau begitu dikabari ya saya kapan Ibu akan melakukan proses coaching supaya saya bisa mengamati nanti proses coachingnya seperti apa. Oke, terima kasih Bu Lili. Ya, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi. Baik Ibu Tati, sekarang kita masuk di kegiatan coaching ya. Iya, sebelumnya perkenalkan ya, ada observ saya dari sekolah. Namanya Patri. Patri ini Ibu Tati. Senang berkenalan Bu Tati. Iya, terima kasih. Oke, baik kita mulai ya proses coachingnya. Ibu Tati, kita akan bicarakan apa di sini? Mungkin ada ini kegelisahan saya sebenarnya. Saya itu di sekolah punya tugas tambahan ya. Saya punya tugas tambahan. Kemudian dengan jam mengajar yang padat, kemudian saya juga punya banyak kegiatan-kegiatan luar, sehingga saya tuh kadang-kadang merasa lelah, merasa capek karena di satu sisi saya harus mengajar, kemudian ada juga tugas-tugas tambahan. Luar biasa ya, Iya. banyak sekali pekerjaannya, tugas tambahan, mengajar, tugas-tugas luar, Iya. mengajar tugas pribadi ya. Iya, betul. Iya betul. Berarti itu yang kegelisahan itu ya. Iya. Nah, yang kita mau bahas ini apanya? Saya kadang gini, saya suka sekali sebenarnya saya tidak masalah sih dengan beberapa tugas tambahan yang dibebankan kepada saya. Kemudian tugas-tugas luar juga, tapi itulah saya kadang-kadang di satu titik merasa saya merasa capek, merasa lelah, sehingga kadang-kadang sudahlah, saya kadang-kadang malah berpikir tidak melaksanakan atau tidak melakukan beberapa kegiatan. Yang saya takutkan itu jangan sampai nanti suatu saat mungkin titik di mana saya merasa bosan hingga mengajar pun saya tidak mau lagi. Itu yang saya khawatirkan. Baik. Jadi Ibu Tati karena banyaknya tugas, Iya. jadi kadang merasa capek. Iya. Takutnya jangan sampai di titik jenuh sehingga Ibu betul. Tati tidak mau mengajar lagi, Iya. tidak mau lagi melaksanakan tugas Iya, betul. tambahan. Iya. Oke, baik. Di sini kira-kira untuk mengatasi masalah yang Ibu Tati hadapi, kita masuk ke tugas utama dulu, kemudian masuk ke tugas tambahan, kemudian tugas luar. Kira-kira Ibu Tati ini untuk mengantisipasi kebosanan, yang pertama capek ya, sebelum Iya. masuk ke titik bosan, Betul. untuk mengatasi supaya Ibu Tati tidak kalau capek sudah pasti, tapi Betul. capek yang berlebihan, Iya. kira-kira Ibu Tati mengantisipasinya bagaimana? Kalau selama ini, jadi sebenarnya
saya Bu Dewi, karena gimana ya, saya melihat di sekeliling saya teman-teman itu kadang-kadang ada yang tidak punya tugas tapi tidak mengajar juga kayaknya tidak apa-apa gitu. Kalau yang selama ini yang saya lakukan, kalau Bu Dewi katakan tadi apa yang saya lakukan ya, saya hanya selalu berpikir hari ini itu akan berlalu. Artinya besok dengan tugas yang sama, dengan pekerjaan yang sama. Itu tapi itulah saya takut jangan sampai nanti saya malah mengabaikan yang lain yang lebih penting, misalkan keluarga, kemudian ya dengan tugas utama tadi. Iya, jadi saya sudah menangkap bahwa dari sekian banyak tugas yang tapi takutnya terabaikan tugas utama, tugas keluarga. Sekarang kita akan menulis bagaimana caranya mengantisipasi tidak ada tetap semua tugas terlaksanakan dengan baik. Kira-kira langkahnya seperti apa ya? Kalau selama ini saya selalu berpikir bahwa karena saya ini adalah dalam artian dapur saya itu adalah di ASN ya, sebagai guru ya, berarti saya harus memprioritaskan itu. Selama ini saya selalu berusaha sebisa mungkin untuk jadwal mengajar itu tetap saya lakukan, artinya mengajar melakukan. Kemudian kadang ada beberapa yang bentrok ya, ketika satu saat saya tiba-tiba harus mengajar, kemudian ada tugas di tempat lain, jadi di situ kadang-kadang saya harus memilih. Yang saya lakukan biasanya adalah ya saya memberikan tugas ke anak-anak, dan memang sih selama ini kalau untuk dari pimpinan mendukung apa yang saya lakukan, saya rasa itu yang menjadi menjadi kekuatan saya mungkin ya, menjadi kekuatan saya sehingga saya bisa melalui itu. Dalam artian sebisa mungkin untuk tugas tambahan itu tidak saya abaikan. Bagus sekali Ibu Tati, tugas utama tetap dilaksanakan, kemudian ketika tugas tambahan bertepatan dengan waktu tugas utamanya, Ibu Tati tetap mengantisipasi agar tugas itu tetap berjalan bersama. Iya. Dan syukurnya pimpinan Ibu Tati tetap memberi dukungan, support kepada Ibu Tati. Ya, jadi Ibu Tati tetap ketika ada yang bentrok, Tati sudah mengatur untuk mengatasi tugas yang ini tetap jalan. Ibu Tati kayak di kelas menitipkan tugas. Iya. Selain itu kira-kira apa lagi yang kita lakukan? Kadang-kadang tugas juga tidak cukup ya Bu Dewi, karena kadang-kadang kan anak-anak butuh kehadiran guru. Jadi biasa sebisa mungkin di sela-sela kesibukan saya, kalau misalkan walaupun mungkin hanya setengah jam, 1 jam, saya tetap berupaya menghadirkan diri saya secara penuh ke anak-anak. Kemudian saya juga biasanya membuat video pembelajaran. Ya, jadi biasa itu yang saya lakukan juga, membuat video pembelajaran, kemudian itu yang saya kirimkan ke anak-anak. Jadi setelah saat ini Ibu Tati melaksanakan tugas utama, ketika dapat tugas tambahan, tugas utama diantisipasi menitipkan tugas, kemudian posisi Ibu Tati sebagai guru supaya tetap hadir di depan siswa, membuat video pembelajaran. Apakah itu membuat Ibu Tati menjadi capek kan seperti yang dibilang di awal, atau apakah itu kalau capek sudah pasti, tapi yang namanya kegelisahan yang ditakutkan yaitu tidak terlaksana secara optimal semua tugas yang ada? Betul sekali Bu Dewi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya takutnya tertumbuk di satu titik ketika saya tiba-tiba merasa bosan untuk melakukan semua itu. Memang sih sampai sejauh ini saya selalu mencoba menyeimbangkan dengan istirahat ya, supaya saya tidak fokus ke pekerjaan baik sebagai tugas utama sebagai guru maupun di tugas tambahan tadi. Dan mungkin saya akan lebih mengefisiensikan waktu ya gitu ya. Jadi dalam artian ada sih kadang-kadang kebiasaan buruk saya itu adalah saya suka menunda waktu. Jadi mungkin saya rasa
dari hasil pembicaraan ini saya mungkin harus mulai mengatur to-do list saya seperti apa yang harus saya prioritaskan, untuk saya lakukan, kemudian mengerjakan semuanya itu sebelum batas waktunya, sehingga yang saya khawatirkan tadi itu tidak terjadi. Saya selalu takut itu, jangan sampai ya itu tadi. Ya, bagus sekali. Jadi salah satu antisipasi Ibu Tati membuat list kegiatan yang prioritas yang paling utama apa. Kemudian ketika ada list yang bersamaan mengantisipasi bagaimana tetap berjalan. Kemudian tetap istirahat di waktunya tanpa menunda-nunda pekerjaan yang Ibu Tati sudah schedulekan. Iya. Dari situ apakah yang dibicarakan itu sudah cukup untuk mengatasi kegelisahan Ibu Tati itu, atau mungkin ada pilihan lain lagi yang akan dilaksanakan? Ya, saya tiba-tiba terpikir ini Bu Diri. Saya tiba-tiba terpikir mungkin jika mungkin dan mungkin saya akan mengupayakan mungkin ada orang lain mungkin membantu saya. Oh iya, jadi ketika Ibu Tati mau melaksanakan yang tadi kita bicarakan, membuat list, daftar kegiatan, siapa kira-kira yang bisa membuat Ibu Tati lebih berkomitmen, lebih tanggung jawab, mengingatkan mungkin Ibu Tati untuk lebih fokus pada kegiatannya, jadwal kegiatan juga. Mungkin siapa? Saya rasa teman saya Ibu di ruangan, kami ada beberapa orang tim memang, jadi mungkin saya akan meminta bantuan sama dia untuk ikut mendukung semacam mengantisipasi jika misalkan suatu saat saya tidak bisa, dan ini tentunya harus saya komunikasikan dengan dia, dan saya rasa karena dia juga kami saling membantu, saya rasa dia bisa saya jadikan teman atau partner dalam rangka menyelesaikan solusi. Bagus sekali. Mudah-mudahan temannya Ibu Tati mendukung penuh apa yang itu yang saya harapkan Ibu yang Ibu Tati harapkan. Oke. Dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, harapan Ibu Tati apa? Harapannya apa yang menjadi kegelisahan saya itu tidak terjadi lagi, dan saya bisa terus memotivasi diri saya dari dalam bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, dan saya rasa orang-orang di sekitar saya pasti akan mendukung apa yang saya lakukan. Baik sekali. Mudah-mudahan coaching kita hari ini bermanfaat untuk Ibu Tati. Selamat beraktivitas, melaksanakan semua tugas-tugas Ibu Tati dengan baik. Oke. Terima kasih waktunya Ibu Tati. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Patri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah lakukan ya proses coaching, saya sudah lihat, saya sudah amati, jadi sangat-sangat bagus lah kalau dari skala 1 sampai 10 saya lihat sudah ada peningkatan dibanding sebelumnya. Oke. Kalau dari pengamatan Ibu menilai performa Ibu yang Ibu sudah lakukan itu seperti apa? Iya Pak, kemarin waktu supervisi kan saya sudah menyampaikan bahwa saya terkendala di alur tirta ya, di bagian tahap identifikasi. Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Tati, saya sudah mulai melatih diri saya dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul atau yang dihadapi oleh coach saya Ibu Tati. Seperti itu. Jadi memang kalau saya melihat ya sebagai observer kemarin, Ibu sudah menggali jauh lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu bangun itu bersifat terbuka semua. Kehadiran Ibu juga secara penuh sangat maksimal, itu sangat baik loh menurut saya. Peningkatannya jauh sangat meningkat dibanding yang kemarin-kemarin yang kita lakukan ya. Jadi kalau boleh nih Bu, apa sih dasar Ibu bisa menilai juga terkait performa Ibu itu seperti itu, selain apa yang Ibu sampaikan tadi? Iya, saya menilai bahwa saya sudah mulai baik dalam identifikasi karena saya bisa mengantarkan coach saya menggali apa penyebab masalahnya, kemudian dia membuat
buat pilihan untuk menghadapi masalah itu dengan apa, seperti itu saya sudah mulai mengantarkan coach saya ke tujuan yang sebenarnya. Pelan-pelan ya, sudah Iya. jembatannya sudah terbangun ya. Iya. Akhirnya solusinya bisa Betul, ditemukan. Pak. Oke, jadi kalau boleh nih saya sampaikan hasil pengamatan saya. Kalau yang saya lihat ya Bu, Iya, siap. bagian penilaian pada saat identifikasi masalah, kayaknya Ibu agak lupa nih menanyakan terkait skala posisi Bu Tati. Oh Dia iya, di mana betul. sekarang. Walaupun secara tersirat sudah ada bahwa memang Bu Tati akan memperbaiki dirinya di situ, tapi kalau dari secara pengamatan saya mungkin itu agak miss ya, di situ agak sempat. Tapi itu tidak jadi masalah sih, mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Terus saya jadi hasil pengamatan itu pada saat identifikasi masalah, tapi kalau secara keseluruhan sudah baik Bu. Ibu, saya sangat senang melihat performa Ibu yang begitu meningkat ketika Ibu menggali masalah yang dialami oleh Bu Tati, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa memang memancing Ibu Tati untuk menemukan masalah yang dia alami. Jadi memang saya lihat juga Bu Tati merasa senang pada saat dilakukan proses coaching itu, tergambar dari ceritanya yang asik, seakan-akan ini Ibu Tati tidak mau berhenti nih bercerita, pengen terus berbagi. Jadi memang sangat baik ya di situ. Terus kalau pendapat Ibu sendiri mendengar kemajuan Ibu dari hasil pengamatan saya seperti apa? Saya sangat senang karena mendapat masukan atas apa yang harus saya perbaiki dari aktivitas coaching yang telah saya lakukan. Betul sekali Patri, ini merupakan masukan yang sangat baik, positif sekali untuk saya akan lakukan perbaikan untuk berikutnya. Ya, saya harus menanyakan bahwa ketika coach saya ada masalah, saya harus tahu juga posisinya di mana, harapannya dia mau seperti apa. Dia betul sekali, itu betul yang kekurangan saya waktu coaching yang kemarin ya. Jadi memang kalau dari segala skala ya, misalnya kalau kita tahu posisi kita, kita mengubahnya ke dalam angka, kan itu jadi lebih, bisa kita katakan lebih konkret ya, dibanding cuma menyampaikan, oh saya sekarang lagi kondisi begini. Tapi ketika kita membuatnya dalam skala 1 ke 10 atau 1 ke 100, itu kan jadinya lebih konkret lagi. Jadi oh ternyata memang posisi saya masih kurang, masih ada di tahapan skala 7. Nah, yang perlu ditingkatkan apa nih supaya kita bisa sampai ke tahap ini. Dan memang tadi sudah tergambar sih apa yang disampaikan Bu Tati tadi, bahwa dia perlu peningkatan sampai ke tahap yang dia bisa lebih terbuka lagi ya dalam proses pembelajarannya, sehingga tidak hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi Ibu Tati bilang, dia takutnya nanti dapat down, jadi malas mengajar. Betul Patri, betul. Nah, jadi mungkin itu bisa kita perbaiki sih bersama. Siap, saya Oke, akan perbaiki. dari tadi proses coachingnya, rencana tindak lanjutnya Ibu seperti apa nanti nih setelah hasil coaching yang Ibu? Ya, yang akan saya perbaiki tetap ya di alur Tirta dengan menerapkan prinsip rasa di dalam aktivitas coaching saya, termasuk yang kemarin saya anggap kekurangan saya untuk mengidentifikasi masalah, termasuk apa yang tadi Patri ucapkan bahwa saya harus memberitahukan ke coach saya posisinya sekarang. Dia menentukan dulu posisinya di mana, kemudian dia mau harapannya berada di posisi mana. Ya, saya akan berusaha untuk menerapkan itu juga, dan benar saya tidak lupa untuk menjadi coach yang berhasil. Siap. Iya. Nah, keren loh tadi proses coachingnya. Tapi mungkin kalau untuk kita membahas tindak lanjutnya nih Bu Dewi, kalau boleh, kira-kira kapan nih Bu Dewi bisa menerapkannya? Apakah dalam waktu 1-2 minggu ke depan mungkin bisa Ibu Dewi lakukan lagi? Terus di mana nih Ibu mau terapkan? Terus kalau bisa juga mungkin ada coach yang lain mungkin yang bisa bantu Ibu dalam proses mengembangkan kompetensi Ibu sebagai coach. Bagaimana tanggapan Ibu Dewi? Mungkin saya akan selalu berusaha berlatih menerapkan
kegiatan coaching terutama pada murid saya di kelas untuk latihan saya lebih menggali potensi saya sebagai seorang coach. Kemudian ketika ada teman-teman yang butuh di coaching mungkin saya akan menyiapkan diri saya sebagai seorang coach untuk mereka. Betul. Sangat-sangat baik ya. Iya. Oke, mungkin terakhir Bu Dewi, ingin saya sampaikannya bahwa ini sudah ada form supervisi akademik yang kita buat sebelum adanya coaching ya. Jadi nanti saya isi, mungkin saya berikan catatan juga ya buat kekurangan-kekurangan Ibu Dewi nanti bisa diperbaiki. Terus terakhir harapannya Ibu setelah kita melakukan proses supervisi ini dari hasil prinsip coaching yang Ibu lakukan, apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Siapa tahu ada tindak lanjut nanti buat saya juga, buat Ibu juga terkait perkembangan kompetensi yang kita lakukan ini secara bersama-sama. Jadi harapan saya mudah-mudahan akan ada supervisi dengan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi inti saya dalam coaching. Betul. Iya, mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan dan saya akan melakukan perbaikan terhadap catatan-catatan yang Pak Tri nanti titipkan di form penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan. Saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan bahwa memang proses supervisi ini jangan, kalau bisa ya setiap ada masalah mungkin kita bisa berbagi ya, bisa berbagi, kita bisa melakukan prinsip coaching. Kita tidak harus nanti tuntutan administrasi kalau kita lakukan supervisi. Jadi memang kedepannya ya kita berbenah bersama lah. Saya juga sebagai observer Ibu yang mengamati ya, bisa membantu Ibu semaksimal mungkin terkait apa yang Ibu lakukan terhadap rekan sejawat yang ingin di coach. Jadi sebenarnya proses coaching ini bukan cuma pada rekan sejawat, boleh juga ya kalau Ibu mungkin bermasalah ada siswa yang Ibu bantu, boleh juga Ibu melakukan prinsip coaching ini. Oke, senang ngobrol nih sama Bu Dewi, tidak terasa ya waktunya sudah. Terima kasih masukan dari Ibunya, terima kasih Pak Tri. Iya, jadi sampai jumpa lagi ya di supervisi selanjutnya. Semoga ada peningkatan. Iya, siap. Terima kasih Bu Dewi. Iya Pak Tri.